Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan dari kitab Risalatul Muawanah. Alhamdulillah sudah sampai di pasal yang membahas tentang berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun, satu pasal. Yambaghi ayyakuna laka wirdun minat tafakkuri fi kulli yawmin wa laylah. Dan sepantaslah bahwa adalah bagimu itu wirid, yang ada ianya wirid minat tafakkuri dari berfikir, fi kulli yawmin dalam setiap hari, wa laylatin dan setiap malam. Tu'ayyinu lahu sa'atan, yang engkau tentukan baginya berpikir sa'atan akan sejam, au sa'atin atau beberapa jam. Ini kalau sa'ah kita artikan jam atau waktu. Yang engkau tentukan baginya berpikir akan satu waktu atau beberapa waktu. Jadi beliau di sini mengingatkan kita hendaklah kita punya wirid. Arti wirid itu kegiatan rutin berupa berpikir. Setiap hari atau malam kita tentukan waktu sejam atau 2 jam yang kita isi khusus dengan tafakkur, berpikir atau tadabbur, bahasanya macam-macam, atau i'tibar, mengambil pelajaran atau istibsar, ya, berpikir. Wa ahsanul awqati litafakkuri afraghuha wa asfaha, dan sebaik-baik waktu untuk berpikir itu afraghuha, yang paling luangnya waktu, wa asfaha, dan yang paling bersihnya waktu. Nah, jadi waktu terbaik untuk berpikir tentunya waktu longgar dan waktu yang bersih, damai, jauh dari gangguan, dari kebisingan. Karena berpikir itu perlu kepada fokus. Wa ajdaruha fi huduril qalbi jawful laili. Dan bermula sepantas-pantasnya waktu, selayak-layaknya waktu, fi huduril kalbi, dalam bisa menghadirkan hati, khusyuk dan fokus, itu jawful laili, itu di ruang-ruang malam, maksudnya di tengah malam buta yang gelap gulita, jauh dari gangguan. Jadi kalau memang perlu di-i'rab, mohon dikhabarkan, diberitahukan atau tinggalkan komentar. Waw istinaf yang bagi fi'il mudhari' marfu' tanda rafa' dhammah muqaddarah, ditakdirkan karena mu'tal yang bagi. Tugasnya merafa'kan fa'il, ayyakuna, an huruf nasab dan huruf masdariyah, yakuna fi'il mudhari'. Dari fi'il nakis mansub dengan an tanda nasab fathah. Jumlah an yakuna nanti ta'wil kepada masdar pada maharafa fa'il yang bagi. Laka ini jar majrur, jadi khobar muqaddam bagi yakuna, wirdun isimnya. Isim yakuna marfu' tanda rafa' dhammah, wirdun. Jadi minat tafakkuri kita naat kepada wirdun, karena wirdun nakirah, serupa jumlah yang berada sesudah nakirah naat. Sepantaslah bahwa adalah bagimu itu wirid. Asalnya sepantaslah bahwa adalah wirid itu bagimu. Wirid minat tafakkur, wirid yang ada ianya wirid dari berpikir. Kapan wiridnya? Fi kulli yaumin, dalam setiap hari dan malam. Tu'ayyinu karena jumlah ini kita hal kepada kaf laka, hal keadaan engkau itu tu'ayyinu, engkau tentukan. Jadi mahal tu'ayyinunya mahal nasab karena jumlahnya hal kepada dhamir laka. Hal keadaan engkau itu engkau tentukan, lahu baginya berpikir akan 1 jam, au sa'atin atau beberapa jam. Wa ahsanul awqat, ahsanu mubtada, afraghu khabarnya. Dan bermula sebaik-baik dari segala waktu untuk berpikir itu afraruha, yang paling kosongnya waktu, asfaha, paling bersihnya waktu. Ajdaruha, dan bermula yang paling layaknya waktu, fi huduril qalbi, dalam bisa menghadirkan hati, itu jawful laili, di ruang-ruang malam, tengah-tengah malam. Kenapa sih kita perlu meluangkan waktu setiap hari atau malam untuk bertafakkur? Dan apa pula yang harus kita pikirkan? Coba, ini alasannya. Wa'lam, ketahui olehmu wahai saudaraku,
anna salahad dunya wad din mauqufun ala sihhatit tafakkuri. Bahwa sungguh kebaikan dunia, kebaikan agama mauqufun itu terhenti ala sihhatil tafakkuri, atas sehatnya berpikir. Jadi kebaikan dunia, kebaikan agama itu sangat terpengaruh sekali dengan sehatnya, benarnya berpikir. Karena semua tentu berawal dari pemikiran. Artinya sebelum kita bertindak pasti berpikir terlebih dahulu. Kalau baik pikiran kita akan baik tindakan kita. Cuma masalahnya selama ini kita terlalu banyak memberikan ruang atau waktu untuk memikirkan tentang urusan ekonomi terus. Ekonomi, permasalahan, berpikir bagaimana cara memuaskan hawa nafsu, untuk menggapai berbagai macam cita-cita, keinginan, kadang maksiat, bla bla bla, banyak banget. Jadi habis waktu kita untuk berpikir tentang hal-hal yang tidak berguna. Bukan berarti ini tidak boleh berpikir untuk urusan duniawi, berpikir, namun hendaklah kita sediakan juga waktu untuk berpikir tentang urusan akhirat nanti, tentang bagaimana banyaknya nikmat Allah, sehingga timbul rasa syukur, supaya hidup kita sedikit terasa nikmatnya. Ya, kalau kita nggak memikirkan tentang nikmat, merasa seolah-olah kita jauh dari nikmat, akhirnya mengeluh dan menggerutu, itu maksudnya. Jadi kebaikan dunia dan agama itu sangat pengaruh sekali tentang sehatnya pola pikir kita. Ya, pikiran positif. Waman u'tiya haddahu minhu waman a'ta haddahu minhu akhadha bihaddin wafir min kulli khairin. Barang siapa yang memberikan ia haddahu, akan bahagiannya berpikir, minhu darinya seseorang. Man a'ta, barang siapa memberikan ia haddahu, akan bahagiannya berpikir darinya seseorang, akhadha, sungguh telah mengambil ia dengan bahagian sempurna, min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Nah, karena tadi urusan dunia dan agama sangat terpengaruh kepada berpikir, maka barang siapa yang memberikan ia akan kesempatan. Kita berikan kesempatan, kita sediakan waktu kita untuk berpikir. Man a'ta, memberikan ia bahagiannya darinya berpikir. Atau memberikan ia akan bahagiannya berpikir darinya. Kita luangkan waktu kita untuk berpikir. Sungguh akhada, sungguh kita telah mengambil dengan bahagian yang sempurna dari setiap kebaikan. Itu kalau kita baca a'ta. Kita berikan waktu kita, kita luangkan waktu kita untuk berpikir, berarti kita akan mendapatkan kebaikan dalam segala bidang. Karena kalau segala tindakan kita awali dengan pemikiran yang baik, jernih, planningnya mantap, insya Allah hasilnya juga baik. Kalau kita baca waman u'tiya, barang siapa yang diberikan akan bahagiannya seseorang, minhu darinya berpikir, akhadha, sungguh telah mendapatkan ia dengan bahagian yang sempurna dari seluruh kebaikan. Kalau kita baca u'tiya berarti barang siapa yang orang itu telah diberikan jatah oleh Allah, kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa berpikir setiap saat, atau kita punya peluang untuk berpikir setiap hari dan malam, berarti kita juga sudah mendapatkan bahagian yang sempurna dari kebaikan. Waqad warada, dan sungguh telah waridlah ini. Ada yang bilang bukan hadis, kata ba'dus salaf, sebahagian orang salaf, tafakkuri sa'atin, bermula berpikir sejam, khairun, itu lebih baik, min ibadati sanate, dari ibadah setahun. Berpikir sejam lebih baik dari ibadah setahun, ibadah yang tanpa pemikiran. Karena siapa tahu dari berpikir merenung selama sejam bisa membuat kita makin istiqomah, makin membuat kita tambah yakin terhadap ibadah yang akan kita lakukan. Jadi kalau ayat, banyak banget ayat yang menganjurkan kita untuk berpikir, sangat banyak sekali. Allah memanggil orang-orang yang berakal dalam Al-Quran sering, fattakuni ya ulil albab, takwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Itu banyak. La'allahum yatafakkarun, yatadabbarun, ya'qilun, banyak. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, berkatalah oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa kata beliau? La ibadata kat tafakkur, tidak ada ibadah yang seperti berfikir. Artinya berfikir ini nilainya sangat luar biasa, karena seperti di awal tadi, semua tindakan kita yang bermula dari pikiran. Kalau pikiran baik, insya Allah tindakan pun akan mengarah kepada kebaikan.
Karena sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa rancangan segala macam, hasilnya kacau balau biasanya. Waqala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebahagian arif billah rahimahumullah, semoga merahmati akan mereka oleh Allah. Apa kata ba'dul arifin? Al-fikratu sirajul qalbi, berpikir itu lampu hati. Hati akan terang selama kita mau berpikir. Fa idza zahabat fala idha'atalah. Maka bila hilang ianya lampu tadi, atau maka bila hilang ianya pemikiran, fa idza zahabat, bila telah pergi ianya pemikiran, orang tidak lagi berpikir, fala idha'atalah, maka tidak ada lagi yang bisa menerangi baginya hati. Lampu hati sudah padam, gelap sudah. Wa majaril fikri kasiratun, dan bermula tempat-tempat berpikir, wa majari atau hal-hal yang bisa dipikirkan itu kasiratun, banyak banget. Majari tempat mengalirnya pikiran, isim makan. Majaril fikri jamak. Majra majari, tempat mengalir pemikiran itu banyak. Artinya banyak hal yang perlu kita pikirkan dalam hidup ini. Wa min faminha wa huwa asyrafuha. Faminha, maka sebahagian darinya hal-hal yang bisa dipikirkan. Faminha, ha kembali kepada majari. Sebahagian darinya hal-hal yang bisa dipikirkan. Wa huwa asyrafuha, dan dianya ini itu yang paling mulianya hal yang bisa dipikirkan. Itu antatafakkara. Jadi antatafakkara ini mubtada muakhar, faminha khabar muqaddam. Maka sebahagian darinya hal yang bisa dipikirkan itu antatafakkara, bahwa engkau berpikir fi ajaibi masnu'atillahil bahirah, pada keajaiban ciptaan Allah yang megah, yang luar biasa. Wa asadi qudratihil batinati wad-dhahirah, dan pada asar pengaruh-pengaruh kudrahnya Allah, pengaruh-pengaruh kekuasaan Allah yang batin dan yang zahir. Wa ma bassa, dan apa-apa yang Allah tebarkan ia minal ayat, dari segala ayat-ayat, fi malakutil ardi, dalam kerajaan bumi, wassama, dan kerajaan langit. Artinya hal yang bisa kita pikirkan banyak, antara lain kita berpikir dengan keajaiban ciptaan Allah. Ini kita kekurangan pemikiran. Kaum muslimin saat ini kekurangan orang yang berpikir. Ya, kalau zaman dulu banyak tokoh-tokoh pemikir dari kaum muslimin, sehingga banyak penemuan-penemuan baru. Berpikir tentang ciptaan Allah, tentang kudrah-kudrah Allah, baik yang menyangkut dengan batin atau zahir, langit dan bumi. Berpikir tentang hewan, tentang tumbuhan, tentang berbagai macam hal, bintang, segala macam. Sehingga karena dalam alam ini ada undang-undangnya, ada hukum-hukum alam, orang-orang yang mau berpikir, menemukan hukum-hukum, kemudian bisa mengendalikan hukum, hingga bisa menciptakan hal-hal yang baru, penemuan-penemuan yang bisa membantu terhadap kemanusiaan. Wa hadha tafakkuru yazidu fi ma'rifatika bi dzatillah wa sifatihi wa asma'ihi. Bermula ini pemikiran tentang ciptaan Allah yang luar biasa, baik alam tinggi, bagian langit bintang, atau bagian bumi, di dalam laut segala macam. Bermula ini pemikiran itu yazidu, bisa menambah ya, fi ma'rifatika, dalam mengenalnya dirimu dengan zat Allah, wa sifatihi, dan sifatnya Allah, wa asma'ihi, dan nama-namanya Allah. Orang yang mau berpikir menambah, dia makin mengenal Allah, makin paham tentang ternyata benar-benar Allah Maha Kuasa. Sangat detail, segala apapun yang Allah ciptakan ternyata sangat detail sekali, semuanya rapi. Pasti membuat kita makin yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Maha Kuasanya, Maha Perkasa, Maha Rahman, Maha Rahim, segala maha-maha yang ada dalam Asmaul Husna. Waqad hasallahu alaihi biqauli, dan sungguh telah mengajak oleh Allah alaihi, kepadanya berpikir, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qulinduru madza fis samawati wal ardh. Katakan olehmu wahai Muhammad, unduru, perhatikan olehmu wahai manusia, maza, akan apa saja yang ada dalam segala langit dan bumi. Lihat hasil ciptaan Allah dalam bumi. Begitu detail, begitu rapinya, semuanya menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar pengetahuannya sangat detail, kekuasaannya maha tinggi.
Wa anta min ajaibil masnu'at, dan bermula engkau sendiri itu sebahagian daripada keajaiban ciptaan. Kita juga salah satu dari keajaiban Allah. Tafakkar fi nafsik, maka berpikirlah kamu pada dirimu. Kita pikirkan tentang diri kita. Bagaimana jantung kita bekerja, bagaimana paru-paru kita bekerja, dan semuanya. Sehingga dari hasil penelitian pemikiran itu, para dokter juga bisa membantu manusia. Sehingga sekarang bisa cangkok jantung, cangkok liver, segala macam. Banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak bisa diobati, sekarang jadi bisa. Itu hasil pemikiran manusia semuanya. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Sabit di dalam bumi itu ada ayat-ayat bagi orang yang meyakini. Di dalam bumi yang kita tempati ini penuh dengan ayat-ayat, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keberadaan Allah, tentang keperkasaan Allah, tentang pengetahuan Allah bagi orang yang meyakini tentunya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu juga penuh dengan ayat-ayat. Wa fi anfusikum, kita atas wa fil ardi, dalam bumi, dalam diri kamu itu banyak ayat-ayat menunjukkan tentang keberadaan Allah bagi orang yang meyakini. Afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat, tidak memperhatikan? Wa'lam annahu yanbaghi laka an tatafakkara fi ala'illahi wa ayadihi allati awsalaha ilaika wa ni'amihi allati asbaghaha 'alaika. Qala Allah Ta'ala, ketahui olehmu wahai saudaraku, annahu, bahwa sungguhnya hal wasyik itu, yanbaghi laka, sepantaslah bagimu oleh bahwa engkau berpikir, fi alaillah, pada nikmat-nikmat Allah, wa ayadihi, ayadi juga nikmat, pada pemberian-pemberiannya Allah, allati awsalaha, yang telah menyampaikan hanya Allah akannya segala nikmat, ilaika, kepadamu. Wa ni'amihi, kita artikan nikmat juga. Berpikir pada nikmat-nikmatnya Allah. Ni'am jamak dari nikmatun, nikmat allati asbaghaha, yang telah menyempurnakan hanya Allah akannya nikmat, alaika, kepadamu. Ini salah satu hal yang perlu kita pikirkan juga, tentang betapa banyak karunia Allah, betapa banyak pemberian Allah, betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, hingga timbulnya rasa syukur. Sehingga setiap saat dalam kondisi senang, susah, sempit, lapang, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, karena kita nggak bisa lepas dari nikmat Allah. Pasti selalu ada nikmat, betapapun susahnya hidup kita, kalau kita mau merenung, pasti ada nikmat Allah terhadap kita. Masih banyak orang lain yang lebih menderita, lebih susah, atau lebih sakit, lebih apapun dari kita. Selalu ada. Allah menyatakan, fadhkuru ala Allah, maka ingat olehmu akan nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Orang yang banyak mengingat nikmat Allah akan beruntung. Timbul dalam dirinya rasa syukur. Karena kata orang, sering kita dengar motivator bilang, bersyukur dulu biar bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, susah. Tanpa syukur memang kita selalu kekurangan. Yang punya mobil pengen beli pesawat, kayak di video yang beredar. Padahal yang punya sepeda motor pengen beli mobil, yang punya sepeda biasa pengen beli motor. Wa qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung akan nikmat Allah, niscaya la tuhsuha, engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sangat banyak sekali nikmat Allah, sangat banyak. Wa qala Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan bermula apapun yang ada pada dirimu daripada nikmat itu faminallah, dari Allah. Segala nikmat yang datang kepada kita pasti dari Allah. Cara boleh berbagai macam. Syukurilah nikmat. Wa samaratu hadat tafakkuri imtila'ul qalbi mahabbatillah. Bermula buah dari ini berpikir tentang nikmat tadi. Buahnya apa? Hasilnya apa? Wa samaratu hadat tafakkur. Bermula buah dari ini berpikir itu imtila'ul qalbi, penuhnya hati, bimahabbatillah, dengan cinta kepada Allah, wal istighali bi syukrihi, dan sibuk, istighalu kita atas kepada imtila, dan sibuknya hati bi syukrihi, dengan mensyukurinya Allah, batinan wa dhahira, secara batin dan zahir,
kama yuhibbu wa yardah, sebagaimana menyukai ianya Allah akan nyama, wa yardahu, meridai ianya Allah akan nyama. Jadi dengan berfikir terhadap nikmat Allah, hati kita penuh dengan cinta kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu ternyata semua nikmat datangnya dari Allah. Kita manusia itu cenderung mencintai kepada siapapun yang membantunya, yang menolongnya. Ketika kita sadar Allah sangat banyak nikmatnya terhadap kita, timbul rasa cinta kepada Allah. Kemudian sibuk kita untuk mensyukuri nikmat Allah, baik dalam hati ataupun secara nyata, pasti timbul rasa syukur. Ternyata nikmat Allah sangat banyak. Banyak orang yang lebih susah dari kita. Kita nggak punya apa-apa, tapi masih punya kaki, sehat badan. Orang malah banyak yang lebih susah hidupnya. Ya, antara lain seperti itu. Sampai di sini dulu, sudah tiba waktu asar. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.